Gambar ini adalah foto permukaan planet Mars yang diambil di tahun 1976 lalu, teman-teman. Nah, di sini tuh kalian bisa ngeliat bahwa ada satu bangunan yang bentuknya itu mirip muka orang. Dan ini tuh gede banget ya, lebarnya itu lebih dari 1 kilometer, teman-teman. Bangunan ini hanyalah satu dari serangkaian bangunan-bangunan lain yang berada di daerah yang ada di Mars itu yang disebut dengan Cydonia. Jadi, waktu gambar ini dipublikasiin sama NASA, semua orang pada bertanya-tanya nih. Karena bukan cuma gara-gara mirip muka orang aja ya, tapi karena bangunan ini terlihat seperti sesuatu yang dibangun oleh seseorang gitu. Jadi bukan sesuatu yang terbentuk secara alami. Nah, hal ini tentunya mendukung hipotesis bahwa di planet Mars itu pernah ada sebuah peradaban di masa lalu. Tapi waktu itu yang ada, NASA itu malahan membantah semua teori-teori ini dan mereka cuma bilang bahwa ya ini semua cuma kebetulan aja gitu. Sampai banyak ilmuwan dari berbagai negara yang membuktikan bahwa NASA selama ini berbohong kepada publik. Kira-kira apa alasan NASA melakukan hal ini dan apa benar di Mars ini pernah ada kehidupan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kita harus flashback dulu ya dari awal. Jadi ketertarikan manusia, kita-kita ini ya, terhadap planet merah yang disebut dengan planet Mars ini sebenarnya udah dari zaman Mesir kuno. Tapi baru pada tahun 1877, ada seorang astronom dari Italia yang namanya itu Giovanni Schiaparelli. Dia ini adalah orang yang pertama kali meneliti planet Mars gitu, dan dia ini menemukan bahwa ada tanda-tanda aneh di permukaan planet Mars yang dia sebut dengan kanali. Kanali itu artinya channel ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah saluran. Dan ini tuh bikin sebuah spekulasi bahwa yang bikin saluran-saluran ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan. Jadi bukan terbentuk dengan sendirinya ini saluran gitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, barulah pada tahun 1965 manusia itu baru pertama kalinya bisa mengambil foto di permukaan planet Mars. Waktu itu ada 22 foto ya, dan semuanya itu bisa dibilang agak sedikit mengecewakan. Karena nggak ketemu tuh yang namanya saluran-saluran ataupun tanda-tanda dari peradaban-peradaban yang pernah ada di Mars gitu. Memang kalau kita lihat planet Mars ini ya kering, ya gersang, ya seperti nggak ada kehidupan gitu ya. Tapi sebenarnya di masa lalu nggak begitu ternyata, teman-teman. Di masa lalu itu Mars memiliki lautan sama kayak bumi, dan bahkan juga memiliki atmosfer yang cukup tebal yang bisa mensupport kehidupan di planet itu. Nah, baru pada tahun 1975, NASA itu mengirim 2 pesawat pengorbit ke Mars, namanya itu Viking 1 dan Viking 2. Dan pada tahun 1976, Viking 1 dan Viking 2 nih akhirnya sampai nih ke dekat planet Mars, dan mereka itu berhasil ngambil ribuan foto permukaan planet Mars. Waktu itu ada seorang ilmuwan NASA namanya Toby Owen yang bertugas untuk mencari tempat pendaratan untuk Viking 2. Jadi kerjanya si Toby ini, dia tuh mempelajari semua foto-foto permukaan planet Mars tuh yang udah diambil tadi. Dia cari nih di mana kira-kira tempat yang menarik ya untuk diteliti lebih lanjut. Abis itu barulah si Viking itu mendarat di situ. Dan di situ dia menemukan sebuah daerah yang selanjutnya dinamakan Cydonia, dan disinilah dia menemukan bangunan yang berbentuk muka orang tadi, teman-teman. Dan waktu itu kan gambarnya dipublikasikan tuh. Jadi semua orang langsung pada heboh, sampai-sampai NASA harus mengeluarkan sebuah pernyataan seperti ini. Jadi intinya di sini NASA bilang bahwa semua itu hanya ilusi optik aja, dan beberapa jam setelah diambil foto tersebut, mereka bilang mereka ngambil foto lagi kok di tempat yang sama. Dan hasilnya nggak terlihat seperti muka orang. Tapi sebenarnya teman-teman, ternyata foto kedua yang dibilang NASA itu nggak pernah ada. Jadi semua itu cuma karang-karangannya NASA aja. Dan yang lebih mencurigakan lagi, NASA ini bukannya malah mendaratkan si Viking 2 ini di Cydonia, di daerah tadi, daerah yang menarik untuk diteliti. Malahan mereka mendaratkan Viking 2 ini di daerah lain yang bisa dibilang nggak ada apa-apa gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kita ambil contoh piramida yang ada di Mesir ya, itu dia nggak berdiri sendiri, melainkan piramida besar itu adalah bagian dari sesuatu yang kompleks. Nah, sama halnya dengan bangunan yang berbentuk muka orang ini. Ada sekumpulan bangunan-bangunan lain di dekat situ yang disebut sebagai city square atau alun-alun kota. Selain itu, nggak jauh dari situ juga ada piramida yang disebut dengan piramida DNM. Ini dari nama penemunya ya, Di Pietro dan Molinar. Jadi piramida DNM ini adalah sebuah piramida yang besar sekali, dan dia itu memiliki 5 sisi. Dia ini gede banget ya, tingginya itu sampai 2,4 kilometer, teman-teman. Ini tuh gedenya 3 kali lipat dari piramida paling gede yang ada di Mesir. Dan yang sebenarnya menarik dari piramida DNM ini tuh, dia itu simetris di 2 sumbu yang berbeda. Memang sih banyak yang bilang, ya ini kan cuma kebetulan aja gitu. Tapi nyatanya nggak begitu ya teman-teman. Jadi pada waktu itu ada seorang bernama Errol Torun. Dia itu adalah seorang satellite imaging spesialis. Jadi kerjaan si Errol ini adalah dia itu menganalisa
menganalisa gambar-gambar dari satelit nih, dan dia itu memutuskan bahwa objek-objek yang ketangkap gambar itu sebenarnya adalah objek-objek yang natural atau sebenarnya objek-objek yang artifisial. Artifisial itu maksudnya dibangun oleh seseorang. Jadi kalau natural itu contohnya ya kayak gunung ya, terjadi secara alami. Kalau artifisial itu kayak piramida yang ada di Mesir. Dan berkaitan dengan bangunan yang mirip muka orang ini, si Errol Torun ini menyatakan bahwa objek ini bukan sesuatu yang natural. Sama halnya dengan piramida di NM ini. Dan ternyata bukan hanya Cydonia ini teman-teman. Selama berpuluh-puluh tahun selanjutnya banyak juga ditemukan benda-benda yang tidak natural yang ada di planet Mars. Contohnya aja kayak monolit ini ya. Monolit ini kalau dilihat dari atas tuh bentuknya kayak persegi yang hampir sempurna gitu. Dan tingginya itu nggak tanggung-tanggung sampai 16 km menjulang ke langit. Bayangin setinggi apa tuh. Nah ada juga nih benda ini yang dinamakan shipwreck. Kenapa dia dinamain shipwreck? Karena bentuknya itu menyerupai bangkai perahu. Dan katanya bisa jadi ini adalah bangkai dari pesawat kuno entah dari berapa abad yang lalu. Dan pada bulan Mei 2002 lalu ya, tahun lalu baru ini juga ditemukan sebuah pintu masuk di sebuah permukaan batu yang besar. Dan ada juga sebuah jejak raksasa yang menyerupai jejak mesin. Ini tuh bukan kayak jejak mobil ya, tapi ini tuh kayak jejak mesin yang besar sekali. Lalu ini juga ada bangunan yang menyerupai kubah atau bagian dari sebuah bola gitu. Kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin secara alami terbentuk kubah seperti ini. Dan ini ada juga struktur yang dinamakan dengan glass worm. Karena ini tuh mirip kaki seribu tapi terbuat dari kaca ya. Nah di sini juga kelihatan seperti gear atau enggak katup ya. Jadi bisa jadi katanya ini adalah sisa-sisa dari peninggalan mesin di zaman kuno. Dan ini semua tuh cuma sebagian aja dari objek-objek di planet Mars yang tidak natural. Sebenarnya ada masih banyak lagi. Nah kembali ke objek yang berbentuk muka orang tadi. Beberapa tahun setelah foto itu beredar, ada dua orang ilmuwan yang bernama Di Pietro dan Molinar yang tadi udah saya bilang itu. Mereka itu memutuskan untuk mempelajari foto itu lebih lanjut karena mereka nggak percaya sama NASA yang bilang bahwa foto itu cuma kebetulan aja mirip orang. Dan yang mengagetkan adalah ternyata mereka menemukan ada foto-foto lain dari objek tersebut. Bukan hanya itu, bahkan foto-foto lain itu ternyata lebih detail lagi teman-teman, tapi nggak dipublikasiin sama NASA. Di foto lain ini mereka menemukan bahkan ada dua rongga mata ya, kanan dan kiri, dan ada hidung, dan ada mulut yang lebih kelihatan jelas. Bukan hanya itu, ternyata ini objek tuh bentuknya simetris. Dan di tepi atas dan tepi bawahnya itu dia ada sedikit lengkungan dan radiusnya itu sama. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa bangunan ini tuh dibangun oleh makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan entah berapa abad yang lalu. Dan waktu itu ketika dua ilmuwan ini minta kerjasama sama NASA, malahan ditolak sama NASA. Akhirnya dua ilmuwan ini meminta bantuan seorang ilmuwan independen yang bernama Richard C. Hoagland. Setelah itu si Hoagland ini membentuk sebuah grup penelitian independen untuk meneliti objek yang mirip muka orang tersebut. Dan setelah penelitian dilakukan, seorang dari tim mereka itu berhasil meningkatkan kualitas fotonya si NASA itu. Dan dia ini menemukan bahwa ternyata di mulutnya itu ada sesuatu yang menyerupai gigi teman-teman. Dan juga ada pola garis-garis di daerah bingkainya. Di sini makin kelihatan bahwa ini tuh bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Nah langsunglah si Hoagland ini janjian untuk ketemuan sama Carl Sagan dari NASA. Tapi sayangnya si Carl Sagan dari NASA ini malahan menyerang teorinya si Hoagland ini di surat kabar. Pada waktu itu si Hoagland ini juga menekan NASA untuk ambil foto objek itu lagi di Mars. Tapi NASA menolak karena mereka bilang ya semua itu nggak penting, buat apa? Padahal gimana bisa dibilang nggak penting, ini tuh bakalan jadi terobosan gitu loh. Jadi bener apa enggaknya bener-bener harus dikonfirmasi. Akhirnya si Hoagland ini bicara di radio dan dia ini berhasil ngumpulin banyak orang untuk menekan NASA buat ngambil foto-foto lagi di Mars. Awalnya NASA nggak setuju ya, tapi karena besarnya tekanan, mereka berapa bulan kemudian memutuskan untuk mengirim Mars Observer ke Mars di tahun 1993. Tapi anehnya teman-teman, Mars Observer ini malah nggak dipasang kamera sama NASA waktu itu. Sampai-sampai publik tuh pada marah dan akhirnya NASA pasang kamera yang cukup canggih di Mars Observer. Nah waktu itu orang-orang udah mulai pada semangat tuh karena akhirnya mereka bisa menemukan jawaban dari objek yang mirip muka orang tersebut. Dan piramid-piramid yang ada di Cydonia itu sebenarnya apa gitu. Tapi NASA ini malah bilang bahwa mereka nggak akan ngambil foto di Cydonia karena itu nggak ada di agenda mereka. Gimana ceritanya hal sepenting ini bisa nggak ada di agenda? Jadi ke Mars itu mau ngapain sebenarnya? Jadi di sini tuh bener-bener mencurigakan ya, kenapa NASA nggak mau ngambil foto-foto tersebut? Kalau emang bener itu semua cuma kebetulan, ya lu ambil aja fotonya gitu, tunjukin ke orang-orang bahwa mereka itu salah, apa susahnya? Dan yang lebih mencurigakannya lagi adalah sebelum sampai ke Mars, NASA itu tiba-tiba bilang bahwa mereka kehilangan kontak dengan Mars Observer. Jadi ya udah, misinya batal.
Nah, saking mencurigakannya waktu itu si Hoagland tuh sempat ada koneksi orang dalam ya, dan mereka itu ternyata mendapat info bocoran dari orang dalam NASA yang bilang bahwa sebenarnya nggak ada masalah dengan Mars Observer. Bahkan katanya mereka itu lagi ngambil foto-foto di permukaan Mars, tapi semuanya itu ditutup-tutupi dari publik, jadi cuma buat penelitian orang dalam aja yang tahu. Dan 5 tahun kemudian setelah kejadian ini, di tahun 1998, NASA kembali meluncurkan orbiter ke Mars yang namanya Mars Global Surveyor. Dan sama seperti sebelumnya, publik itu kembali menekan NASA untuk ngambil foto di Cydonia, karena mereka itu benar-benar pengen tahu kebenaran dari teorinya si Hoagland. Dan akhirnya diturutin sama NASA. Akhirnya pada tanggal 5 April 1998, NASA mempublikasikan sebuah foto objek tersebut, tapi sayangnya ini adalah foto yang dirilis oleh NASA. Jadi yang dipublikasikan oleh NASA ini adalah sebuah foto yang sangat nggak jelas, pencahayaannya juga buruk, dan juga udah dikasih berbagai macam filter sama NASA sehingga penampakannya jadi kayak gini teman-teman. Dan waktu itu Hoagland, timnya, dan seluruh publik kecewa banget. Kenapa? Karena kelihatan banget bahwa NASA itu dengan sengaja memanipulasi foto tersebut biar kelihatan jelek dan nggak menyerupai apapun. Nah, sampai waktu itu ada seorang bernama Len Fleming. Dia ini adalah seorang yang pernah jadi kontraktornya NASA, pernah disewa sama NASA gitu ya. Dia ini berusaha untuk memperjelas foto tersebut pakai data aslinya, bukan data yang udah diedit-edit sama NASA. Nah, awalnya dia gagal tuh, tapi akhirnya setelah menggunakan berbagai macam filter di Photoshop, dia berhasil menemukan bahwa foto tersebut bener-bener sengaja dimanipulasi biar objek itu terlihat hancur. Dan ternyata teman-teman, ini bukan pertama kalinya NASA memanipulasi gambar-gambar untuk membuat sebuah narasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sejak pertama kali NASA mempublikasikan foto berwarna dari planet Mars itu, foto-fotonya itu selalu didominasi dengan warna orange, dan NASA bilang bahwa ini semua gara-gara atmosfernya Mars yang penuh dengan karbon dioksida dan debu yang warnanya itu merah. Padahal menurut para ilmuwan, atmosfer yang berkarbon dioksida itu harusnya masih warnanya tuh biru, tapi mungkin agak sedikit keabuan ya. Jadi nggak kayak bumi yang benar-benar biru terang gitu ya. Tapi kenapa di semua gambar planet Mars yang dirilis sama NASA, langitnya itu selalu warnanya itu merah kehijau-hijauan kayak gini gitu. Dan foto-foto ini juga membuat permukaan planet Mars itu kelihatan kayak dunia alien yang aneh banget. Padahal ini semua tuh bukan representasi yang benar mengenai planet Mars. Jadi benar-benar gak jelas apa alasannya, tapi NASA itu setiap kali mempublikasikan gambar planet Mars selalu dipakein filter orange. Kalau dulu di tahun 90-an mungkin orang-orang gak ada yang terlalu curiga ya, tapi kalau di zaman sekarang aplikasi digital seperti Photoshop itu udah bisa ngebaca apabila sebuah foto itu dipakein filter warna atau dimanipulasi white balance-nya gitu loh. Bahkan aplikasi Photoshop ini udah bisa memperbaiki warna yang ada di foto dengan auto color. Nah, ini contohnya nih, ada orang yang mencoba meng-auto color di Photoshop beberapa fotonya NASA. Nah, kalau kalian lihat foto ini, fotonya bakalan jadi kayak gini, bener-bener beda ya nuansanya. Dan sebenarnya juga udah banyak yang tahu kalau NASA ini ngasih filter orange ke foto-foto Mars. Dan makanya foto planet Mars akhir-akhir ini yang dirilis sama NASA, kalau kalian lihat itu kebanyakan udah nggak warna orange lagi. Kebanyakan sekarang foto-fotonya itu langitnya ya udah nggak merah tapi biru ya, mungkin keabu-abuan karena banyak karbon dioksidanya. Tapi kenapa sebenarnya NASA dan pemerintah global itu nggak mau kita tahu bahwa Mars itu langitnya biru? Emang ada apa sih? Banyak yang bilang bahwa ini semua tuh biar orang-orang pada nggak penasaran untuk mengunjungi Mars. Jadi semakin aneh tampilannya semakin baik. Jadi sebenarnya Mars ini kan dulu kala pernah punya lautan dan atmosfer untuk mendukung kehidupan. Dan kalau emang benar pernah ada peradaban di Mars entah berapa abad yang lalu, dan objek yang mirip muka orang ini beserta piramid-piramid di sekitarnya itu bukan objek yang natural, melainkan objek-objek buatan dari peradaban yang telah hilang tersebut. Pertanyaannya sebenarnya adalah apa penyebab dari hilangnya atau punahnya peradaban kuno tersebut? Dan ternyata jawaban dari pertanyaan itu mungkin adalah suatu hal yang menjadi alasan kenapa NASA dan pemerintah global menutup-nutupi kenyataan tentang Mars kepada kita semua. Jadi gimana menurut kalian tentang NASA dan segala manipulasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.